Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa PSN PIK 2 itu sudah dijadikan oleh pengusaha Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi mendapat status PSN yang setelah diributkan dinyatakan bahwa ini hanya untuk daerah yang namanya tropical coastland, luasnya 1.756 hektar. Ya. Tapi sebelum itu, status PSN ini sudah digunakan oleh penguasa zolim itu yang didukung aparat negara, apakah itu ASN atau APH ya, aparat penegak hukum, untuk membebaskan tanah milik rakyat sampai ke Serang di Tanara. Ada sekitar 11 kecamatan dengan status PSN itu, mereka cukup banyak merampas tanah rakyat, mengintimidasi rakyat, mengancam, meneror rakyat yang punya tanah, tapi juga menutup jalan, sungai, sawah, dan sebagainya. Sehingga kejahatan sistemik ini pantas untuk kita label seperti yang berlaku untuk sektor pemilihan umum itu ada status TSM, terstruktur, sistemik atau sistematik, masif, dan ditambah dengan status brutal, TSMB. Kenapa sampai begitu? Ya karena memang tadi bukannya membela rakyat misalnya, yang namanya aparat negara, apakah itu sipil maupun penegak hukum, itu justru memuluskan rencana dari konglomerat yang namanya Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi untuk bagaimana supaya tanah negara dan rakyat itu bisa dikuasai dengan mudah dan murah dengan memakai label ini PSN. Itu di darat, ya. Dan itu status kejahatan ini bisa kita anggap sebagai state corporate crime. Korbannya sudah jatuh. Tanah rakyat itu bisa diambil dengan sangat murah atau dijual paksa. Kemudian ada juga tanah negara yang namanya tadi tropical coastland tadi itu sebetulnya adalah tanah sebagian besar 1.500 hektar itu adalah hutan lindung milik perhutani yang sampai sekarang status dari bagaimana deal antara pemerintah dengan si pengembang Pani atau Aguan ini dituliskan atau bagaimana prinsip dari penyerahan tanah itu. Yang ada adalah pengakuan dari Aguan kepada Tempo bulan Januari yang menyatakan bahwa karena dia sudah membantu mendukung pemerintah DPSN, maka dia dapat kompensasi. Nah, ini Jokowi ini apa? Kok tanah punya negara, hutan lindung, yang ada undang-undangnya dan tidak bisa sembarangan diserahkan untuk dikonversi misalnya menjadi lahan bisnis, itu seenaknya saja. Seolah-olah itu tanah milik nenek moyangnya gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan, korban dari kejahatan korporasi, state corporate crime ini sudah sangat nyata. Ada kerugian negara, ada kerugian rakyat, ada perampasan SDA milik negara. Itu di darat. Lalu di laut juga sama. Ada pemagaran laut sepanjang 30,16 km di 16 kecamatan. Ya. Tapi yang diproses hanya di Kohot. Padahal di 6 kecamatan ini ada sekitar 16 desa. Kenapa cuma di Kohot yang diproses? Jadi inilah sebetulnya yang kita tuntut kepada pemerintah. Masalahnya, pemerintah itu saya bilang lebih banyak bersandiwara, seolah-olah melakukan proses hukum, tapi justru
yang terjadi sebaliknya karena niatnya, motifnya lebih banyak untuk melindungi Aguan dan Antoni Salim. Bukan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, keadilan, termasuk membela rakyat yang sudah terzolimi. Misalnya ada puluhan orang yang mati sia-sia tanpa proses hukum akibat dari kegiatan truk-truk atau pembebasan lahan milik rakyat yang dirampok itu misalnya. Puluhan yang mati. Lalu aset rakyat itu banyak yang belum dilunasi. Kemudian mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Ini fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh siapa? Oleh negara, oleh DPR, oleh DPRD, oleh gubernur, oleh menteri-menteri, dan sampai ke yang namanya Presiden Prabowo. Ya, jadi kalau kembali tadi Anda hanya melakukan sandiwara menunjukkan ada proses hukum, inilah yang kita gugat kepada pemerintah. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kita ingin mengingatkan teman-teman yang katanya bisa kompromi menerima proyek Big 2. Silakan dievaluasi. Ya, kalau Anda punya sikap seperti itu, lebih memihak kepada kepentingan konglomerat, ya silakan saja. Ya, tapi jangan menyerang kami yang mempersoalkan kejahatan TSMB ini gitu. Jangan masalahkan kepada kami. Kami ini ingin independen bersikap bahwa kejahatan sudah dilakukan dan sudah terbukti banyak korban dan kerugian negaranya. Apakah Anda menutup mata, tidak peduli dengan ini lalu membela konglomerat? Ya silakan saja. Tapi sikap kami ini masih konsisten. Jadi kalau ada undangan buka bersama atau ada pernyataan pejabat atau yang namanya orang yang katakanlah ada yang mungkin menjadi petinggi di Banten sana, silakan aja lah Anda mau kompromi, tapi Anda itu bukan urusan kami. Kami tidak mau berhadapan-hadapan dengan Anda. Kami tidak mau membuang energi kami untuk bagaimana menyikapi sikap Anda. Kalau Anda menyerah silakan, Anda kompromi silakan, tapi kami konsisten. Dan tujuan kami ini adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan adanya penegakan konstitusi dan pembelaan kepada rakyat yang sudah terzolimi dan juga kepada aset negara yang sudah dicaplok. Dan terakhir sekali saya ingatkan bahwa sandiwara pagar laut yang begitu gencar di 18 Januari dimulai, lalu berakhir hanya dengan menjadikan kepala desa Kohot dan sekretaris desa, lalu ada 2 orang dari pihak swasta sebagai tersangka tanpa memproses sebetulnya di 15 desa lain itu kejahatan yang sama terjadi. Ini kita persoalkan. Dan khusus untuk yang di laut ini, jumlah pelanggaran undang-undang dan peraturannya itu ada 13 macam. Ada sekian, mungkin 4 atau 5 undang-undang, dan ada sekian untuk pelanggaran peraturan dan perpres misalnya, atau permen. Ini sangat nyata. Nah, kalau Anda tarik ini ke darat terhadap rakyat yang dizolimi tadi, maka jumlahnya itu lebih dari 15 undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Nah, ini negara hukum. Ini yang kita tuntut. Dan Pak Prabowo kita berharap itu supaya bersikap. Jangan justru Anda melindungi penjahat ini. Tadi Om Lim sebut menerima aguan di istana atau ketemu untuk membahas sesuatu. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan rasa keadilan rakyat. Ya, bukannya memproses pelanggaran ini, tapi Anda kesempatan lalu di sisi lain Anda tunjuk menteri-menteri untuk bicara, salah satunya Nusron, ada Menteri KKP Trenggono misalnya, bicara seolah-olah ada proses hukum, tapi yang diambil justru cara untuk bagaimana supaya penjahat-penjahat TSMB ini lolos dari jerat hukum. Ini yang kita tidak bisa terima, ini yang terus kita gugat. Ini yang menjadi alasan kenapa kita mengajak rakyat untuk melawan. Ya, karena tidak ada hukum lagi di negara ini. Dan jangan lupa bahwa sekarang juga aguan dan
gengnya itu sedang berupaya untuk memecah belah rakyat. Untuk supaya rakyat ini tidak fokus, dipecah belah, ada yang memang dipengaruhi dalam tanda petik, kita tidak tahu apakah disuap, dan sayang sekali bahwa orang itu mau disuap tanpa peduli tentang penderitaan rakyat yang menjadi korban, ya, maka kita ingin mengingatkan, hentikanlah upaya pecah belah itu. Kita tidak bisa terima itu, dan sebaliknya kita menuntut tadi kembali tolong Presiden ini segera selesaikan masalah hukum ini, masalah serius, kejahatannya sangat tingkat tinggi. Kemudian kepada DPR kita tetap konsisten minta itu supaya ada angket khusus tentang PSN. Dan yang ketiga kepada rakyat, silakan yang mau kompromi dengan Aguan, Salim, tapi yang masih konsisten mari bergabung dengan kami, terutama yang ada di GRAU, petisi 100 dan sebagainya, untuk melakukan perlawanan. Perlawanan mungkin selama bulan puasa ini kita sengaja bekukan, tapi setelah Lebaran insya Allah perlawanan akan kita lanjutkan. Ya. Saya kira itu mungkin. Ya. Tadi ada poin cukup bagus yang saya setuju dari Pak Ismail tadi, bahwa negara harus mengeluarkan satu instruksi, hentikan pembangunan kelanjutan PIK 2 sementara misalnya dalam suatu proses. Apa yang menjadi harus dilakukan Pak Marot dari rakyat dari Oke, jadi saya kira kita tetap perlu fokus kepada hal prioritas, yaitu penegakan hukum. Ada tanah negara dirampas, ada tanah rakyat dirampas, ada rakyat yang dizolimi, ada yang jadi korban. Ini harus jadi prioritas. Dan harus ada penegakan hukum, ada proses hukum. Di mana itu? Ya di lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Dan juga harus dimulai oleh eksekutif misalnya. Ini yang paling mendesak, ini yang kita tuntut. Kejahatan sudah dilakukan, korban sudah jatuh, negara dan rakyat sudah dirugikan. Tolong ini fokus kita tuntut untuk ada tindak lanjutnya. Bahwa Presiden sudah menerbitkan PP nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, ya, yang sudah tidak memasukkan lagi yang namanya PSMP 2, sudah bukan ya. Kemudian yang namanya BSD sudah tidak jadi PSN. Rempang juga sudah tidak, Surabaya juga sudah tidak. Surabaya Frontline misalnya. Atau yang sifatnya sama seperti reklamasi di PIK lah misalnya. Itu sudah tidak masuk. Dan ini saya kira cara yang sifatnya lebih untuk melindungi Aguan dan Salim dari proses hukum, bahwa ini udah berhenti kok proyeknya lewat ini. Jadi sudah, tapi kan kejahatan sudah dilakukan. Dan PSN PIK 2 yang merampas rakyat dan tanah negara itu juga masih berlanjut. Ini yang tidak kita terima gitu. Jadi jangan sampai ya rakyat tertipu dengan penerbitan PP 12 2025 itu masalah sudah selesai. Ya. Dalam hal status PSN oke, sudah. Tapi dalam hal korban, rakyat negara jadi korban, proses hukumnya belum dilakukan. Kemudian juga tanpa misalnya perlu ada statement pemerintah bahwa ini dihentikan, proyek itu masih jalan kok. Mereka masih terus menguasai tanah rakyat dan tanah negara itu. Dan kita bisa lihat misalnya harga saham PANI itu memang turun, tapi ini karena memang proyeknya akan dilanjutkan dengan cara penerbitan PP 12 itu. Nah, karena itu tetap saja tuntutan call dari kita adalah proses hukum kejahatan yang sudah dilakukan. Oleh siapa? Oleh yang namanya Aguan, Antoni Salim, dan pejabat-pejabat negara yang terlibat. Antara lain itu adalah Jokowi, Airlangga Hartarto, dan sekian menteri yang terlibat dalam penerbitan PSN
PIK 2 di bulan Maret 2024 melalui Permenko Perekonomian nomor 6 2024. Di sana sudah jelas ada motif jahat. Dari siapa? Dari oligarki. Siapa oligarkinya? Agwan, Salim, dan Jokowi. Untuk apa? Untuk mengejar rente sebesar-besarnya, untuk mempertahankan kekuasaan, tapi sekaligus dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Sekian puluh undang-undang dilanggar sambil menindas rakyat. Itulah fakta yang ada di lapangan. Itulah sebabnya kita sebut ini sebagai state corporate crime. Bahwa yang namanya pengusaha dengan penguasa itu bersatu untuk apa? Untuk melakukan crime. Kriminal tingkat tinggi. Ini sudah istilah yang umum secara global dilakukan. Dan inilah yang benar-benar sudah kita tuntut berkali-kali, dan Pak Prabowo seolah-olah yang dilakukan adalah bersandiwara, mencari-cari celah jalan supaya seolah-olah sudah melakukan sesuatu, tapi ujungnya adalah untuk melindungi oligarki ini, sambil tidak mempedulikan rakyat yang sudah jadi korban, yang sudah mati, yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal itu banyak, ribuan atau malah puluhan ribu. Itu Pak Prabowo, tolong Anda perhatikan ini gitu. Itu sebabnya kalau Anda tidak perhatikan ini, kami ingin mengajak rakyat itu melawan. Mari kita melakukan revolusi. Tapi perhatikan ada kata if. Ya, jadi kalau Anda tidak seperti yang kita harapkan menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi, tidak melakukan penegakan hukum, maka dan sementara DPR tidak melakukan apa-apa, lalu rakyat dipecah belah, inilah yang sebetulnya kita persoalkan. Kita mau tunjukkanlah bahwa Anda itu penguasa tertinggi di Indonesia, tidak terkooptasi, tidak tersandra oleh siapapun rezim atau anggota rezim Jokowi yang lama. Tunjukkan Anda itu murni adalah penguasa independen, presiden jenderal, ya, bebas dari adanya penyanderaan, adanya kepentingan-kepentingan sempit dari oligarki hitam yang sudah melanggar banyak ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi begitu saya kira. Jadi jangan terkecoh bahwa ini sudah dicabut, tapi sebetulnya ini lebih banyak untuk kepentingan melindungi oligarki tanpa peduli bahwa rakyat dan negara sudah jadi korban. Gitu. Ya, jadi saya kira ada info yang beredar menyebutkan akan ada reshuffle, akan ada pergantian dari pimpinan lembaga-lembaga, salah satunya yang ada di sektor hukum misalnya. Nah, kita dengan adanya info itu saat ini mungkin masih berharap ada sesuatu yang mengarah kepada perbaikan dan adanya proses hukum, yaitu tadi terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah karena sepanjang setelah menjadi presiden berkuasa ya, Pak Prabowo itu saya nilai lebih banyak bertindak, membuat kebijakan dan memerintahkan menteri terkait dengan PSN PIK 2 ini dalam rangka bagaimana supaya Agwan, Antoni Salim, dan Jokowi itu justru terhindar dari jerat hukum. Itulah yang dilakukan. Jadi lebih banyak manuver sandiwara ya untuk bagaimana supaya mereka lolos. Karena itulah maka Agwan terus bisa menjalankan agenda-agendanya. Misalnya, jangan dikira bahwa kalau yang jadi tersangka proses kejahatan pagar laut itu hanya kepala desa Kohot, dari yang harusnya ada 16 kepala desa, itu lepas dari peran Agwan atau oligarki. Saya yakin itu ada perannya. Nah, terakhir misalnya sekarang banyak sekali
tokoh-tokoh aktivis di Banten itu yang dipengaruhi, termasuk adanya misalnya Majelis Ulama Nusantara, ya. Ini kan tidak lepas juga saya kira dari bagaimana sepak terjang Agwan dan kawan-kawan di oligarki ini untuk tetap supaya proyeknya jalan, proses hukum tidak terjadi di pemerintahan atau di sektor yudikatif misalnya, atau justru juga di legislatif. Ini tidak lepas dari itu. Jadi bagaimana ini bisa dibiarkan oleh Pak Prabowo? Artinya dia memang tidak bisa kita pungkiri sedang memainkan peran kebijakan sebagai pemimpin tertinggi untuk tetap bisa melindungi Agwan dan Antoni Salim. Nah, kita tidak bisa terima itu ya. Sekarang rakyat misalnya di tokoh-tokoh atau sejumlah orang, sekelompok orang itu dikasih kesempatan buka bersama. Ya, ada dana CSR. Itu kan tidak lepas juga tadi dari peran oligarki itu. Itu sedang berlangsung. Kenapa? Karena penegakan hukumnya memang tidak ada, karena adanya sandiwara. Gitu. Nah, karena itulah kembali ke pernyataan saya yang awal. Oke, kalau memang kita masih perlu menunggu, kita tunggu reshuffle ini. Kalau memang nanti salah satunya itu di sektor kepolisian Anda ganti ini orangnya, karena sangat nyata dia justru bekerja sama dengan kepolisian ini dengan Agwan, maka itu suatu prestasi yang patut kita apresiasi. Kalau itu diganti, ya. Atau juga di sektor-sektor lain yang memang bau oligarkinya itu sangat tercium nyata. Kalau itu tidak, ya lupakan sajalah. Ya, memang pantas tadi saya ajak kita rakyat ini untuk melawan. Sudah tidak berguna mungkin ya untuk kita jadikan sebagai pemimpin tertinggi kalau masih tetap berada di bawah cengkeraman oligarki. Jadi jika tetap bahwa pemerintahan ini menjalankan agenda oligarki, tidak peduli dengan korban rakyat yang sudah mati misalnya, tertindas atau aset negara yang dirampok, maka waktunya rakyat untuk melawan. Jadi ada kata-kata jika, if. Ya. Mari kita pantau ini dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau sampai nanti bulan depan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan harapan kita, maka sudah waktunya kita untuk melakukan konsolidasi dan melanjutkan dengan perlawanan. Saya kira itu mungkin.